Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Suhendri dengan NIM 2312197 akan mempresentasikan pengertian komponen evaluasi dalam kurikulum dengan dosen pengampu Dr. Herlan Elis, MPD. Baik, langsung ke pemaparan pertama, yaitu pengertian komponen evaluasi kurikulum. Menurut para ahli, salah satunya Hamid Hasan mengartikan evaluasi sebagai sebuah usaha sistematis mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum untuk digunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai dan arti dari kurikulum dalam suatu konteks tertentu. Kemudian ada ahli lain mengatakan, ini Taylor menyatakan bahwa evaluasi adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan sudah tercapai atau sudah terrealisasikan dengan baik. Kemudian ada Ari Kunto, evaluasi adalah sebuah proses pengambilan keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik, buruk sehingga dapat dikatakan bersifat kualitatif bukan bersifat kuantitatif. Kemudian dia juga menegaskan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana dalam hal apa dan bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai yang kemudian dipakai sebagai tolak ukur dalam pengambilan sebuah keputusan. Dengan demikian, jika kita tarik kesimpulannya, pengertian evaluasi kurikulum ialah penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Evaluasi juga merupakan tindakan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu sebuah kurikulum dalam tatanan pendidikan berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk akuntabilitas pengembangan kurikulum dalam rangka menentukan keefektifan kurikulum. Kemudian yang selanjutnya ada komponen evaluasi, yakni ada penentuan kriteria dan standar evaluasi. Yang pertama, menetapkan kriteria dan standar yang akan digunakan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian ada pengumpulan data, yakni mengumpulkan sebuah data yang relevan tentunya mengenai proses dan hasil pembelajaran seperti tes, observasi, dan penilaian lainnya. Kemudian yang ketiga ada analisis data, yaitu menganalisis sebuah data yang telah dikumpulkan untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Selanjutnya ada interpretasi sebuah hasil, yaitu menginterpretasikan hasil analisis untuk menentukan kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada tindak lanjut, ini mengambil tindakan berdasarkan hasil evaluasi seperti perbaikan kurikulum, metode pembelajaran, atau sumber daya yang digunakan. Kemudian selanjutnya ada perbedaan evaluasi, penilaian, dan pengukuran beserta contohnya. Penilaian adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang hasil belajar siswa atau ketercapaian kompetensi, yaitu rangkuman kemampuan siswa. Ini sebagaimana dikemukakan oleh Sudrajat. Kemudian kegiatan penilaian tidak hanya terbatas pada karakteristik peserta didik, tetapi juga mencakup karakteristik metode mengajar, kurikulum, fasilitas, dan administrasi sekolah atau lingkungan pendidikan. Selanjutnya ada perbedaan evaluasi, penilaian, dan pengukuran beserta contohnya. Pengukuran adalah kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran yang diperlukan untuk menentukan fakta kuantitatif yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan objek yang akan diukur. Perbedaan antara evaluasi dan penilaian ialah terletak pada skop atau ruang lingkup dan tata cara pelaksanaannya. Ruang lingkup penilaian ini lebih sempit dan biasanya hanya terbatas pada salah satu komponen atau aspek saja, seperti prestasi belajar peserta didik contohnya. Pelaksanaan penilaian biasanya dilaksanakan pada konteks internal, yakni orang-orang yang menjadi bagian atau terlibat dalam sistem pembelajaran yang bersangkutan. Evaluasi dan penilaian lebih bersifat komprehensif yang meliputi pengukuran, sedangkan tes merupakan salah satu alat atau instrumen sebuah pengukuran. Pengukuran itu lebih membatasi kepada gambaran yang bersifat kuantitatif atau angka-angka tentang kemajuan belajar peserta didik
atau bisa disebut learning progress, sedangkan evaluasi dan penilaian ini lebih bersifat kualitatif. Jadi penilaian itu bersifat kuantitatif, sedangkan evaluasi dan penilaian bersifat kualitatif. Kemudian di samping itu juga evaluasi dan penilaian pada hakikatnya merupakan suatu proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Keputusan penilaian atau value judgment tidak hanya didasarkan pada hasil pengukuran atau quantitative description, tetapi dapat pula didasarkan kepada sebuah hasil pengamatan dan hasil wawancara, atau bisa disebut qualitative description. Selanjutnya ada fungsi, peran, tujuan, dan manfaat evaluasi. Yang pertama, fungsinya adalah edukatif untuk mengetahui kedayagunaan dan keberhasilan kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya ada instruksional, ini untuk mengetahui pendayagunaan dan keterlaksanaan kurikulum dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran. Selanjutnya ada diagnosis. Ini berfungsi untuk memperoleh sebuah informasi atau masukan dalam rangka perbaikan kurikulum. Selanjutnya ada administratif, ini untuk memperoleh informasi masukan dalam rangka pengelolaan kegiatan. Kemudian ada mengukur. Pencapaian tujuan evaluasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh tujuan kurikulum telah tercapai. Kemudian ada identifikasi, yaitu kekuatan dan kelemahan. Evaluasi membantu mengidentifikasikan atau untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan sebuah kurikulum dalam lingkungan pendidikan, sehingga tatkala sudah diketahui kita dapat melakukan perbaikan. Selanjutnya ada mengembangkan kurikulum, yaitu evaluasi digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan dan memperbarui sebuah kurikulum. Selanjutnya ada meningkatkan kualitas. Evaluasi membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Selanjutnya ada mengukur efektivitas metode pembelajaran. Evaluasi digunakan untuk mengukur efektivitas metode pembelajaran yang sedang digunakan oleh lingkungan pendidikan. Selanjutnya ada mengidentifikasi kebutuhan siswa. Evaluasi membantu mengidentifikasi kebutuhan siswa sehingga dapat dilakukan penyesuaian kurikulum. Meningkatkan akuntabilitas. Evaluasi membantu meningkatkan akuntabilitas dalam implementasi kurikulum. Selanjutnya ada mengembangkan kemampuan siswa. Evaluasi digunakan untuk mengembangkan kemampuan siswa dan meningkatkan prestasi akademik. Selanjutnya ada tujuan evaluasi dalam kurikulum. Jika kita tolak ukur kembali, yang pertama ini ada mengukur pencapaian tujuan. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Ketiga, mengembangkan kurikulum. Keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran, mengukur efektivitas metode pembelajaran, mengidentifikasi kebutuhan siswa, meningkatkan akuntabilitas, dan terakhir ini mengembangkan kemampuan siswa. Jadi tujuan diadakannya sebuah evaluasi di dalam lingkungan pendidikan yang di dalamnya termaktub kurikulum ini tentunya untuk mencapai tujuan, apakah selama proses pembelajaran misalnya dalam satu semester para siswa ini apakah sudah mencapai pencapaian pembelajarannya, apakah sudah kompetensi yang harus dimiliki siswa ini sudah tercapai atau belum, baik itu kognitif, psikomotorik, afektif. Nanti bisa dilakukan evaluasi. Dan evaluasi juga ini berfungsi mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Misalnya bisa diukur pada tolak waktu ukur. Dalam melaksanakan pembelajaran kita bisa mengevaluasi misalnya jam belajar yang terlalu ngalor atau bahkan terhadap pendidiknya yang suka telat dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, itu sama-sama nanti bisa kita evaluasi dengan menggunakan evaluasi dalam sebuah kurikulum yang tadi tujuannya untuk mengidentifikasi suatu kelemahan. Kemudian setelah kita mengetahui kekuatan dan kelemahan kurikulum, nanti kita kembangkan kurikulumnya agar lebih efektif dan bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan baik, juga mampu memperoleh kompetensi siswa yang diharapkan oleh para pendidik. Kemudian yang keempat,
ini meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan adanya evaluasi, kita mengevaluasi kekuatan, kelemahan, maka dengannya kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Entah nanti yang dievaluasi itu kurikulumnya, tenaga pendidik, atau bidang administrasi sekolah, semuanya akan dievaluasi dalam evaluasi kurikulum. Tak hanya mengevaluasi kualitas pembelajaran saja, nanti ada yang namanya mengukur efektivitas metode pembelajaran. Metode-metode yang sudah berjalan, apakah ini masih relevan untuk digunakan, seperti ada beberapa pendidik yang masih menggunakan metode ceramah, sedangkan misalnya siswanya ini anak-anak dari kelas 1 sampai 3 yang tentunya akan menimbulkan suatu problem atau masalah, entah itu siswanya mengantuk dan lain sebagainya. Maka salah satu tujuan evaluasi kurikulum ialah mengukur efektivitas metode pembelajaran. Kemudian bisa juga mengidentifikasi kebutuhan siswa, meningkatkan akuntabilitas, dan mengembangkan kemampuan siswa baik itu kognitif, psikomotorik, afektif. Selanjutnya ada manfaat evaluasi kurikulum. Manfaat evaluasi kurikulum bagi seorang guru ini, evaluasi berguna untuk menilai sejauh mana proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, apakah sudah berhasil atau tidak. Kemudian bagi pengguna kebijakan, evaluasi kurikulum ini berguna atau bermanfaat untuk menilai sejauh mana kurikulum itu telah dilaksanakan oleh semua sekolah. Selanjutnya, kurikulum yang telah dilaksanakan itu menunjukkan hasil nyata sesuai dengan harapan dan aspirasi para orang tua dan masyarakat. Selanjutnya, manfaat evaluasi juga yang pertama untuk mengetahui sejauh mana keuntungan, kelemahan dari tujuan yang telah dicapai. Kedua, untuk mengambil keputusan antara menerima, merevisi, atau menolak program yang sudah dibuat. Yang ketiga, menyaring data guna mendukung keputusan yang sudah diambil. Sedangkan ada menurut para ahli, salah satu manfaat adanya evaluasi dalam sebuah kurikulum, salah satunya menurut Dr. Sukiman yang ia mengungkap pada tahun 2013 ini, salah satunya pertama memperbaiki substansi, memperbaiki implementasi atau pelaksanaan, dan yang terakhir memperbaiki pengaruh kurikulum. Selanjutnya ada jenis-jenis evaluasi dalam kurikulum. Yang pertama ini ada evaluasi penempatan, yang kedua ada evaluasi formatif, yang ketiga ada evaluasi diagnostik, dan yang terakhir ada evaluasi sumatif. Setiap jenis evaluasi ini memiliki keunggulan dan kelemahan yang perlu dipertimbangkan sesuai dengan konteks pembelajaran dan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, memahami perbedaan antara jenis-jenis evaluasi seperti evaluasi formatif, sumatif, diagnostik, dan formatif, serta cara pengimplementasiannya atau tata kelolaannya dalam lingkungan pendidikan. Dalam proses pembelajaran akan membantu pendidik dan peserta didik dalam mencapai tujuan dan hasil pembelajaran yang diinginkan. Ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Asrul pada tahun 2022. Asrul ini seorang ahli dalam pengembangan kurikulum. Terakhir ini ada teknik dan instrumen penilaian. Yang pertama, menentukan tujuan. Sebelum melakukan evaluasi hasil belajar, diperlukan persiapan yang tepat. Tujuan evaluasi proses pembelajaran dapat dituangkan dengan bentuk pernyataan atau pertanyaan. Kemudian ada menetapkan desain evaluasi, rencana evaluasi proses dan pelaksana. Evaluasi merupakan bagian dari desain evaluasi proses pembelajaran. Strategi evaluasi proses pembelajaran berbentuk matriks dengan kolom-kolom yang mencakup responden, waktu, nomor urut, informasi yang dibutuhkan, indikasi, dan pendekatan seperti teknik dan instrumen atau alat yang digunakan. Teknik dan instrumen penilaian selanjutnya ini melakukan verifikasi data. Sebelum diproses lebih lanjut, data yang diperoleh harus disaring. Penyaringan sering disebut sebagai verifikasi data atau penelitian data. Tujuan dari verifikasi data adalah untuk membedakan antara data yang buruk, baik, dan ini bermanfaat membantu dalam memperoleh keakuratan sehingga dapat lebih memahami individu atau kelompok yang sedang dievaluasi. Selanjutnya ada mengolah dan menganalisis data. Tujuan dari pengolahan dan analisis data adalah untuk memberikan konteks atau makna mendalam bagi informasi yang dikumpulkan selama upaya penilaian.
Kemudian ada teknik dan instrumen penilaian. Pertama ini memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan. Yang kedua ada tindak lanjut hasil evaluasi. Evaluator dapat membuat penilaian atau membuat kebijakan yang tepat sebagai tindak lanjut dari kegiatan penilaian berdasarkan data hasil evaluasi yang telah dikumpulkan. Kemudian setelah dikumpulkan dilakukan organisir, kemudian diolah. Setelah diolah baru kita dievaluasi dan disimpulkan sehingga dapat difahami maknanya. Selanjutnya ada komponen evaluasi dalam kurikulum. Pertama ada tujuan evaluasi, kedua ada kriteria evaluasi, ketiga ada indikator evaluasi, yakni variabel yang digunakan untuk mengukur kualitas dan efektivitas kurikulum. Keempat ada metode evaluasi, ini cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang akan dievaluasi. Selanjutnya ada instrumen evaluasi atau alat evaluasi. Selanjutnya ada sampel evaluasi, ini sekelompok orang atau unit yang dipilih untuk dijadikan subjek evaluasi. Kemudian terakhir ada analisis data, ini proses menganalisis data yang dikumpulkan untuk menarik kesimpulan tentang kualitas dan efektivitas sebuah kurikulum di lingkungan pendidikan. Selanjutnya baru kita simpulkan dan rekomendasi hasil akhir dari sebuah evaluasi yang berisi kesimpulan tentang kualitas dan efektivitas kurikulum serta rekomendasi untuk perbaikan. Baik, mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.